Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung pada pokok kajian kita, tafsir Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Seruan Allah Ar-Rahman yang dia tujukan kepada orang-orang beriman. Dan hari ini kita masuk kepada nida yang keempat, seruan yang keempat yang terdapat di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 178 dan 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas. Ya, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang yang merdeka
dengan orang yang merdeka, budak ya dengan budak, atau hamba saya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, ya. Faman i'tada, kata Allah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabb kalian. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Ayat 179-nya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisas itu ada jaminan kehidupan atas kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Perhatikan ibu bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya adalah pembawa rahmat. Dan kesempurnaan rahmatnya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau Rasul, nabi-nabi terdahulu, mereka hanya diutus untuk kaumnya saja. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, seluruh etnis, seluruh ras, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah 21, surah Al-Anbiya ayat 100, ya, ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat. Rahmat itu milik Allah. Rahmat itu sifat Allah. Rahmat itu merupakan perpaduan dari sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Allah yang memiliki sifat rahmat dan menginginkan rahmat bagi manusia, maka diutusnya seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang dengannya mereka memperoleh rahmat di dunia dan rahmat di akhirat kelak insyaallah. Di surat yang lain, di surah 34, surat Saba ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad
melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi seluruh manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di surah 7 surat Al-A'raf ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi zat yang mengutusnya, Allah Subhanahu wa taala, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Siapa dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang telah mendengar aku diutus, lalu dia tidak beriman denganku dan mengikuti risalah yang aku bawa, Nabi bersumpah lagi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, mereka masuk neraka dan kekal di dalamnya. Karena dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkannya Al-Quran, maka risalah yang diturunkan Allah pada kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi dan dibawa oleh Rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Kita wajib beriman sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 137. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah oleh kalian semua, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran ini. Kami beriman kepada yang membawanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada apa yang Allah turunkan, Allah berikan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub dan keturunan-keturunan yang menjadi nabi. Kami beriman kepada apa yang Allah berikan kepada Musa berupa Taurat. Kami beriman kepada apa yang diberikan Allah kepada Isa, yakni Injil. Kami beriman kepadanya. Dan kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan kami tidak beda-bedakan mereka satu dengan yang lainnya. Ayat ini meninggalkan dua catatan yang harus kita pegang teguhi. Beriman kepada Muhammad, tetapi tidak beriman kepada Isa, tidak beriman kita. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak keimanan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam, maka tidak beriman kita. Batal keimanan kita. Karena menolak untuk tidak beriman kepada seorang Rasul, maka batallah keimanan kita. Kita wajib beriman kepada Musa dan kita wajib beriman bahwa Allah telah menurunkan kepada Musa Taurat.
Kita wajib beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, dan beriman bahwa kepadanya Allah turunkan Zabur. Beriman kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ibnu Maryam, dan kita wajib beriman bahwa kepadanya Allah turunkan Injil. Akan tetapi keimanan kita tadi meninggalkan dua catatan penting. Pertama, mengimani kerasulannya, mengimani kitabnya, tetapi tidak wajib mengikuti syariatnya. Karena syariat nabi-nabi terdahulu dinyatakan telah batal demi hukum sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali syariat-syariat terdahulu itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kurban, syariat Nabi Ibrahim. Kita berkurban karena disyariatkan oleh Allah untuk kita. Berpuasa, juga syariat umat terdahulu. Puasa itu juga syariat umat terdahulu. Kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Berpuasalah kalian di bulan Ramadan sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Puasa 10 Muharram adalah syariat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kita disunnahkan melaksanakannya karena telah direkomendir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah 59, surat Al-Hasyr ayat 7, "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kalian, ambil. Kalian wajib mengambilnya. Wa ma nahakum anhu. Apa saja yang dia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kalian darinya, fajtanibuh. Kalian wajib meninggalkannya. Kita hari ini berpuasa dengan puasa Daud karena disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi mengimani nabinya tapi tidak dituntut mengikuti syariatnya. Faham? Mengimani kenabian dan kerasulannya tidak serta-merta menuntut kita untuk mengikuti syariatnya. Kemudian yang kedua, beriman kepada Nabi, Rasul dan kitabnya. Adapun untuk membuktikan bahwa syariat Nabi itu, apakah syariat orang yang menisbatkan kepada Musa, apakah syariat orang yang menisbatkan agamanya kepada Isa putra Maryam, apakah benar itu syariat Musa dan syariat Isa, wajib kita konfirmasi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya pokok-pokok syariat semua Nabi dan Rasul adalah sama. Faham? Faham? Teologi, akidah semua para nabi satu, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang didakwahkan oleh seluruh para nabi adalah la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang datang mengatakan ini Injil, percaya enggak lo? Jawab aja bahwa saya percaya dengan nama Injil, bahwa Injil adalah satu kitab dari kitab-kitab Allah. Saya imani bahwa nama kitab Injil itu pernah diturunkan Allah kepada Isa putra Maryam. Adapun isinya benar masih Injil yang diterima Isa, kita konvertir dulu dengan Quran. Paham? Perlu kita lakukan validasi dengan Al-Quran. Kalau bersesuaian dengan Quran, maka itu adalah bagian dari syariat Nabi Allah
Isa dan Musa. Tapi kalau tidak, maka itu adalah kitab yang oleh Allah dikatakan yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, yaitu kitab yang sudah mengalami perubahan, mengalami tahrif. Tahrif itu apa? Perubahan. Ya, mengalami taghyir, ada perubahan. Ya. Dan perubahannya tidak 1-2 ayat, tapi perubahannya banyak sekali. Baik. Dan telah berlalu nabi demi nabi. Dan Allah telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengakhiri syariatnya, Allah mengakhiri risalah dengan closing statement, pernyataan penutup di surat 5 ayat 3, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini adalah ya closing statement dari Allah. Dengan berakhirnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia sudah tidak butuh kepada nabi yang lain, tidak butuh syariat yang lain, tidak butuh kepada kitab yang lain. Ya, kata Allah tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku Allah telah menyempurnakan dengan penuh kesempurnaan yang sempurna agama kalian. Akmal itu artinya sangat sempurna. Faham? Jadi agama Islam yang Allah utus kepada, Allah turunkan semua nabi membawanya itu, telah Allah menyempurnakan dengan kesempurnaan yang sempurna, paripurna. Yang kedua Allah katakan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah pula aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Allah seakan-akan mengatakan bahwa nikmat kauniyah telah sempurna, alam raya telah tercipta sempurna, bukan? Nikmat kauniyah adalah nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, yang bersifat alamiah, tidak usah dicari, sudah tersedia di bumi. Ya, udara, angin, semuanya sudah Allah berikan. Dan sempurnanya nikmat Allah apa? Nikmat yang kedua yaitu nikmat din, nikmat agama. Sehingga Allah mengatakan sempurnalah nikmatku. Lalu Allah mengatakan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Itulah Islam yang dia wahyukan kepada Rasulullah. Itulah Islam yang diamalkan, dicontohkan, diterangkan dan dipraktikkan oleh Rasul dan sahabatnya. Bukan Islam Nusantara. Islam Nusantara demi Allah tidak terregistrasi di langitnya Allah Jalla Jalaluh. Setuju? Ya, iblis saja tahu tidak terregistrasi itu Islam Nusantara, ya. Makanya orang-orang Indonesia kalau diperhadapkan kepada iblis, pasti iblis mengelak. Apa kata iblis? Justru saya belajar menyesatkan orang dari orang Indonesia loh. Kenapa? Karena mereka memuncul gagasan yang tidak terfikirkan oleh saya sebelumnya. Saya aja niru gagasan mereka untuk nyesatin orang di belahan bumi yang lain. Kebanyakan orang Indonesia berteman dengan iblis di neraka insya Allah nantinya. Karena aneh-aneh. Maka agama Islam yang diridhai Allah menjadi agama yang Allah legalkan adalah agama yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu beliau mempraktikannya, beliau menerangkan dengan lisannya, beliau mempraktikkan dengan anggota badannya, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, para sahabat mempraktikkan dalam kehidupannya dan mengajarkan kepada generasi sesudahnya tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in, di mana para 3 generasi ini tidak pernah merubah-rubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama yang wajib kita pegang teguhi. Syariatnya sudah sempurna. Bapak Ibu kalau ingin mencari keadilan, saya baca di sosial media
betapa sulitnya mendapatkan keadilan di Indonesia, betul? Anda rasakan itu? Saya tidak rasakan, saya biasa-biasa saja. Tapi kan saya tidak menjustis bahwa perasaan Anda itu salah ya. Bapak-bapak merasa keadilan Indonesia sulit? Sulit mendapatkan keadilan? Karena keadilan kita cenderung bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Nah, itu yang saya baca di Quran di mana-mana ya. Islam adalah agama yang datang ya menjamin hak-hak dasar manusia, salah satunya ayat ini. Di awal kajian saya katakan, seandainya umat Islam mempraktikkan 4 ayat ini saja, andaikan umat Islam yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, Rasulnya dan Quran, dan beriman kepada hari akhir, mengaplikasikan 4 ayat Al-Quran saja, maka demi Allah pasti terperoleh kedamaian di mana-mana. Sumber kejahatan, sumber penyimpangan, sumber kekacauan, itu sumbernya pertama kali adalah lisan manusia. Betul? Kacaunya dunia karena apa, Pak? Itu para diplomat yang bikin kacau dunia, bukan? Dan kelihayan para diplomat itu apa? Lisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat bangsa Yahudi ya karena mereka melecehkan para nabi dengan lisan-lisan mereka. Maka di surat 2 Al-Baqarah ayat 104 adalah seruan yang pertama yang Allah turunkan khusus untuk orang beriman, di mana Allah mau haramkan orang-orang Islam untuk tidak boleh menggunakan sebuah kata yang bernama ra'ina, yang bermakna lihat, pandang kami dan beri kami kesempatan untuk menyimak ayat-ayat Rabbmu ya Muhammad. Tetapi ketika orang-orang Yahudi menggunakan kata ini untuk melecehkan Rasulullah, kata ru'una, kata ra'ina mereka ucapkan dengan membengkokkan lidah ke kiri menjadi ru'una yang bermakna dungu, bentuk penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ayat ini mengajarkan bahwa harkat, martabat, kehormatan orang paling dimuliakan Allah menjadi rusak karena lisan manusia. Maka Allah pertama kali mengajari umat beriman adalah agar menjaga lisan-lisan mereka, tidak boleh mengucapkan sebuah kalimat kecuali kalimat mengandung kebaikan, yang tidak mengandung unsur-unsur kejahatan seperti melecehkan, menghina, meremehkan orang lain, apalagi seorang nabi, maka ini tidak boleh. Bahkan Allah melarang sebuah kalimat, sebuah kata yang andai kata mengandung makna kebaikan keburukan, maka wajib ditinggalkannya. Karena sebuah kata yang mengandung 2 makna, bisa makna kebaikan, bermakna atau bermakna keburukan, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpenyakit hati untuk membuat kekacauan, membuat kerusuhan, kericuhan dan sebagainya, dan membuat fitnah. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya ketika menafsirkan itu mengatakan, manakala sebuah kata yang bisa bermakna baik atau bermakna buruk, maka harus dijauhi karena akan digunakan oleh orang-orang munafik, orang-orang jahat untuk merusak kehidupan manusia. Dan di surat 17 ayat 53 Allah sebutkan bahwa setan akan menimbulkan permusuhan di antara manusia karena lisannya. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berucap dengan kalimat yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena sesungguhnya setan akan menimbulkan permusuhan di antara mereka disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Ibu-ibu rata-rata bermusuhan gara-gara apa, Bu? Bu,
Kebanyakan ibu-ibu itu bermusuhan dengan temannya gara-gara apa, Bu? Mata, telinga, hidung, atau mulut? Tuh ibu-ibu tuh memang penyakit paling banyak di mulutnya. Nah, tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu tempat lain pun jauh di sana ya. Nah, kalau ibu-ibu di sini insya Allah lisannya sudah lurus. Insya Allah lisannya baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau nggak mampu berkata baik, diam. Atau berkata baik tapi berdampak buruk, diam. Paham? Ketika Nabi mengatakan berkata baik atau diam, maksudnya apa? Kalau kamu tidak bisa berkata baik, diam supaya tidak bikin kacau. Atau kalau kamu mengatakan kebaikan tapi akan menimbulkan keburukan, diam juga. Tidak semua orang dapat menerima sebuah ucapan yang baik dengan baik, bukan? Apalagi di zaman di mana politik paling dominan. Semuanya dipolitisir. Ya? Anda bicara benar akan dipelintir oleh lawan politik. Namanya juga politikus. Ya, artinya mereka dibesarkan di politikus. Tahu politeknik dan politikus. Semuanya dipelintir. Jadi Allah melalui setiap seruan kepada orang beriman, yang pertama Allah mengedukasi hamba-hamba beriman itu adalah agar memanage lisannya, mengontrol lisannya, tidak menggunakannya kecuali untuk kebaikan. Sekali ucapan telah terlontar, Anda tidak mungkin bisa menghapusnya lagi. Beda dengan, paham? Sekali Anda menghina orang, Anda tidak mungkin bisa mencabutnya lagi. Sekali Anda mengucapkan kalimat kesesatan dan terdengar di telinga orang, Anda tidak mungkin mencabutnya lagi. Apalagi kalau ucapan-ucapan kejahatan itu ditiru dan diteladani orang lain. Itu namanya dosa multi level marketing namanya. Betul ya? Betul kira-kira gitu ya? Anda adalah downline-nya kan? Yang ikut itu namanya upline-nya. Saya nggak tahu bahasanya apa, betul. Waliya'udzubillah. Kemudian yang kedua, ya, yang membuat hidup manusia rusak itulah ketidaksabarannya dan suka tergesa-gesa dan selalu mengandalkan dirinya sendiri, lupa kepada yang maha kuat, Allahu Jalla Jalaluh. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir pagi dan sore mengatakan, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits." Ya. "Wala takilni fi nafsi sya'ni." Jangan engkau serahkan urusan kepada diriku walaupun satu saat saja ya Allah. Ya? Maka Allah turunkan, ajarkan kita di surah 2 Al-Baqarah 153. Seruan yang kedua. Seruan yang kedua yang Allah tujukan kepada khusus orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sholat dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang ingin menegakkan syariat tidak sabar, justru fitnah bagi syariat. Ya, orang yang berdakwah tidak sabar, ingin menikmati hasil dakwah, yang nggak bisa begitu. Ya, seorang dai punya tugas adalah menyampaikan, bukan menargetkan kapan hasil itu terwujud. Karena hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah selama 950 tahun. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah 29, surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad ba'atsna Nuhin ila qaumi, ya, kami utus Nuh kepada kaumnya dan dia berada di tengah kaumnya
alfun illa khamsin, 1000 kurang 50. 1000 kurang 50 berapa? Matematika dunia cepat sekali jawabnya. 950 tahun. Banyak yang beriman atau kafir? Kafir. Karena tugas seorang da'i sama dengan tugas seorang nabi, menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Tidak boleh punya target 5 tahun Indonesia harus bersyariah. Ya, ketika target itu ditetapkan dalam dakwah, maka terjadi isti'jal, tergesa-gesa karena ketidaksabaran. Sementara berkali-kali Nabi mengharapkan kebaikan pada umatnya. Allah selalu mengatakan, isbir kama sabar ulul azmi. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi. Semua orang bercita-cita baik, menginginkan kebaikan, tetapi yang menjadi gagal mereka mendapatkan hasilnya adalah karena ketidaksabarannya dan tidak mengandalkan usahanya, tidak mengandalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang ingin merubah masalah dengan demo misalnya. Saya katakan, daripada Anda demo mendingan berdoa kepada Allah, karena demo belum tentu merubah keadaan. Tapi kalau Anda berdoa dengan ikhlas, Allah akan merubah keadaan itu. Setuju enggak? Namanya 2D, demo atau doa. Kita tambah. Kalau Anda ingin bikin perubahan di negeri ini, demo tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa insya Allah dijamin menyelesaikan masalah, Anda berdakwah dengan ilmu dan kesabaran. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan ilmu berarti ada petunjuk. Berdoa dengan kesabaran maka Allah ma'iyah bersamamu. Innallaha ma'as sabirin, maka tidak lama lagi kemenangan itu akan datang. Terjadinya banyaknya gagal kita dalam meraih tujuan karena satu, kita suka husnudzan kepada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri dan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan perjuangan dengan menyandarkan kepada strategi. Betul? Berapa banyak strategi itu kalah. Dan berapa banyak Allah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika pasukan Talut menghadapi Jalut, di mana Bani Israel sudah mengkhianati Talut. Mereka melanggar aturan Allah, tidak boleh minum di sungai dan tinggal sedikit, dan orang-orang beriman sedikit mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa memenangkan pertarungan, mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Maka Allah katakan, hei orang mukmin, ista'inu lillah. Berdoalah kalian kepada Allah. Mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Sebagai bentuk komitmen kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah sajalah kita menghamba dan hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan, sebab tidak ada yang mampu menolong kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sepupunya, sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Walau ijtama'un nas ayyan fa'uka syai'a. Andaikan seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan kebaikan untukmu, enggak sampai. Illa ma kataballahu lak, kecuali Allah mencatatkan itu jatahmu. Kebaikan yang kamu harapkan dari banyak orang, kebaikan yang diinginkan banyak orang terhadapmu, hai Abdullah bin Abbas, tidak akan sampai kepadamu kecuali Allah telah mengizinkan dia sampai kepadamu. Walau ijtama'un nas, andaikan semua manusia berkumpul ayyaduruka syai', mereka mendatangkan keburukan kepadamu, tidak akan sampai illa ma kataballahu lak, kecuali Allah sudah menuliskan itu adalah bagianmu. Maka tenanglah hati orang mukmin dengan sabar dan isti'anah. Faham?
Ketika dia menghadapi problematika kehidupan, dia mengalami tekanan-tekanan kehidupan, atau mungkin dia mendapatkan kezaliman-kezaliman penguasa, tidak ada pilihan baginya kecuali dia bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad juga memperoleh siksaan dari penguasa di masanya. Ibnu Taimiyah dan masih banyak para ulama-ulama salafus saleh, mereka memperoleh kezaliman dari penguasanya, dan mereka punya pamor, mereka punya murid. Mereka tidak punya front-frontan sih. Ya. Mereka punya murid yang semua muridnya ulama, tapi tidak pernah menggalang kekuatan untuk melawan penguasa. Ya. Beliau memilih untuk bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menghinakan beliau menjadi hina di akhir hayatnya, dan Allah memuliakan beliau-beliau di akhir hayatnya, dan menjadi mulia sepeninggalnya untuk selama-lamanya sebagai pewaris para nabi. Kemudian seruan Allah yang ketiga, agar umat Islam memperhatikan apa yang masuk dalam perutnya. Tadi lisan bikin kacau, perut juga bikin kacau. Gara-gara perut orang terlibat EKTP bukan? Itu orang kena korupsi gara-gara apa itu? Tuntutan perut kan? Betul? Nah. Itu KPK sampai tiap hari berurusan dengan para koruptor gara-gara apa? Perut. Ya, Allah mengedukasi, Allah mentarbiyah, Allah mendidik, Allah mengajarkan orang-orang mukmin agar senantiasa selektif terhadap setiap makanan yang melewati tenggorokannya. Tidak boleh dia meletakkan satu suap makanan pun, atau setengah suap, atau satu tetes minuman saja yang ada pada lisannya kemudian melewati tenggorokannya, melainkan dia memastikan itu adalah halal di sisi Allah Jalla Jalaluh, halal zatnya dan halal pula sifatnya. Zatnya halal dan dia memperoleh dengan cara yang halal pula. Jadi kalau kita tanya para koruptor makan makanan sama dengan kita, zatnya halal bukan? Halal bukan? Tapi sifatnya yang haram. Karena mereka memperolehnya dari cara-cara yang haram. Surah 2 Al-Baqarah 172, seruan yang ketiga kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau di seruan kedua Allah menyuruh bersabar, ya, dan seruan yang ketiga Allah memerintahkan bersyukur kepadanya. Bu, sumber kebahagiaan, kalau ibu ditanya sumber kebahagiaan dari mana? Allah. Dengan apa seorang merasa bahagia? Manakala dia bersyukur dan bersabar. Ketika Allah memberinya banyak nikmat dia bersyukur, ketika Allah mengujinya dengan ujian dia bersabar. Damai enggak hati kita? Damai. Betul Pak? Sedikit dia bersyukur, banyak dia bersyukur. Ketika Allah berikan untuknya dia bersyukur, ketika Allah mengambilnya dia bersabar. Kira-kira di otaknya pangkat 3 enggak? Tahu otak manusia, orang-orang yang terlibat EKTP itu adalah orang-orang yang di otaknya berapa? Berpenyakit H-3, virus H-3, halal, haram, hantam. Ya, halal disabet, haram pun disikat. Jadi kalau saya suka ditanya, Pak Salim, anggota DPR kita ini kira-kira masuk neraka enggak? Jawabnya, bukan hak kita memvonis orang masuk neraka atau surga. Kita jawab aja, masuk neraka wallahu alam, tapi masuk surga juga sulit. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mencari atau mendapatkan harta dengan cara yang haram, kemudian dia bersedekah dengannya, atau dia menginfakkannya di jalan Allah, maka pada hari kiamat Allah kumpulkan dia dan harta haramnya
Allah lemparkan kedua-duanya ke dalam neraka. Jadi kalau ada guyonan tuh, ada guyonan saya baca di sosial media, ada guyonan. Ada seorang meninggal lalu melihat anggota DPR banyak di surga. Maka kagetlah orang itu. Lalu dia bertanya kepada penjaga surga, kok ada anggota DPR Indonesia kok banyak sekali masuk surga? Tapi kata malaikat penjaga surga, enggak, mereka cuma datang studi banding. Nanti kalau selesai studi banding balik lagi ke neraka. Ini guyonan tadi saya baca di sosial media. Kira-kira antum dapat enggak guyonannya? Dapat juga ya? Itulah sesaknya orang Indonesia, berani memvonis orang masuk neraka loh. Ya, jadi rupanya menurut cerita tadi, anggota DPR yang terlibat EKTP itu rupanya ke surga itu untuk studi banding. Di dunia studi banding ke Eropa, di akhirat studi banding ke surga gitu kira-kira ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah guyon-guyon yang tidak berguna, tidak boleh tidak boleh disebarkan, haram hukumnya. Ya, karena orang berbuat dosa di neraka tapi tidak boleh memvonis orangnya, haram hukumnya. Ya, kita memvonis orang mencuri di neraka, dalilnya banyak. Ya, tapi untuk memvonis individunya di neraka tidak boleh, paham ya? Maka kalau sudah sampai ke andum jangan disebarkan. Ini saya cerita karena mau larang, jangan disebarkan karena itu adalah sesuatu yang memvonis orang tidak boleh. Mudah-mudahan orang yang pertama kali membuatnya tidak dituntut oleh anggota DPR. Ya, karena mudah-mudahan mereka sedang sibuk dengan pansus angket KPK ya. Mudah-mudahan mereka sibuk tidak baca itu ya. Bu, kemudian yang keempat, seruan yang keempat, Allah mencegah, Allah ingin menahan tangan-tangan orang mukmin untuk membunuh jiwa yang tidak dibenarkan. Perhatikan di ayat ini, Allah tidak bilang ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh. Enggak, Allah tidak melarang. Tapi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatsla. Allah langsung memberi sanksi. Allah enggak bilang gini, contoh daripada lebih efektif mana? Melarang atau ngancam? Anak bapak bilang, nak jangan dekati got itu. Itu pertama. Yang kedua, nak itu di got itu berbahaya. Kalau kamu dekat mati loh. Lebih efektif mana untuk menyadarkan anak? Yang pertama atau kedua? Ini ayat ini bagian yang kedua tadi. Paham? Allah tidak bilang hei orang beriman jangan membunuh. Tapi Allah katakan hei orang beriman, siapa yang membunuh maka dia harus dibunuh, wajib ditegakkan itu. Jadi Allah mencegah pembunuhan. Allah menjaga tangan orang-orang mukmin, tidak boleh melenyapkan nyawa seseorang kecuali dengan cara yang dibenarkan atau dengan alasan, bukan cara, maaf salah. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Allah mengulang-ulang ayat itu berapa kali dalam Quran? Lihat surah 6 ayat 151. Surat berapa? Ayat 151. Jadi kalau Anda ingin tahu apa isi Ten Commandment yang dulu Allah syariatkan kepada Nabi Musa, maka bacalah surat 6 Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhara minha wa ma batan
wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah Muhammad, Alkitab, marilah aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Apa yang Allah haramkan? Allah mengharamkan kalian berbuat syirik. Allah mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada kedua orang tua kalian. Allah mengharamkan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Jadi boleh ibu-ibu mencegah kehamilan dengan alasan ekonomi, nggak usah. Paham? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.